Oh, betul jaga kalau dalam hati duh gimana? TV marah kan habis karena gila. Yang pertama turun bulan pertama itu yang 1,3 Soalnya lagi main. Jaga lalu tem dari mau. Cek mic 1 2 3 cek cek. Mau tes memang suara. 1 2 3 cek. Cek cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek 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 cek. hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Tuhan dan Rajaku. Rasakanlah dari kasih Di antara kami semua Tuhan Yesus Tuhan dan Rajaku. Dalam satu kasih penyempurnaan dalam satu iman saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini hari yang telah dijanjikan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijanjikan, mari kita Nanti mampat lagi.
Baik, shalom. 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 Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus terlalu baik bagi kita, pada malam hari ini Dia mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat ini, di rumah persekutuan doa El Shaddai, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Mama saudara semua, sebelum kita memulai ibadah kita, saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan, satukanlah hati kami, dan dilanjutkan dengan mari kita bersuka. Mari sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Baik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian yang mengatakan, tiba saatnya kami berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul.
sebelum kita masuk dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Kori Raja Manafe, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan sejauh timur dari barat. Mari kita angkat hati kita
sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Di malam yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sangat-sangat baik bagi kami. Tuhan masih menjaga, melindungi kami Tuhan. Di minggu terakhir, di bulan keempat, di tahun 2026 ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih kesetiaan Tuhan bagi kami. Hingga kami ada sampai saat ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Ibadat kami dari awal pertengahan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tapi sebelum dari itu Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang bertugas di atasmu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, pakai mereka secara luar biasa. Urapi mereka Tuhan, agar biarlah sebentar ibadat ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Bapa di sorga, hamba Tuhan, Bapa Pendeta, yang akan menyampaikan sabda Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Mari Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan hamba-Mu kekuatan Tuhan, agar biarlah penyampaian firman-Mu sebentar bagi kami semua. Jangan begitu lalu saja daripada kami, tapi biarlah kami itu boleh menjadi firman dan boleh menjadi suluh dan pelita bagi kami, dan kami boleh pulang membawa berkat daripada Engkau. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Sebelum ibadat ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa iblis tidak senang kalau kami ada di hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan tolak semua iblis, penggoda, percobaan, segala setan, sihir, apapun itu yang mau datang mengganggu ibadat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus, sehingga biarlah semua ibadat dari awal pertengahan boleh berakhir dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Makori, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Mama Saudara semua, kita akan masuk di dalam puji-pujian Mazmur yang akan dibawakan oleh Ibu Waryani Lede Boni. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat pujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Berada di
Baik Bapak Mama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 128. Saya akan membaca ayat ganjil dan Bapak Mama akan membaca ayat yang genap. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang lelaki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Mari kita sama-sama. Dari anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam ini kami sudah membaca pujian Mazmur-Mu Tuhan. Biarlah pujian Mazmur menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kami hari lepas hari Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar pujian Mazmur-Mu ini. Acara selanjutnya Bapa kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Ini doa dan sembahyang kami dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Mama Aryani, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak-bapak saudara semua, kita akan masuk di dalam doa beban yang akan dibawakan oleh ketiga anak Tuhan, yaitu Kakak M. Kitungga, Kakak Riko Kevi, dan Kakak Linda Kevi. Untuk itu kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, Engkaulah perisaiku. Perisaiku.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau menaikkan ketiga doa beban umum. Kami berdoa beban umum yang pertama, Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat penginjilan dan pelayanan kasih dimanapun tempat berada, Tuhan Yesus. Bapa berkati setiap penginjil-penginjil, pendeta maupun penginjil-penginjil Tuhan yang menginjil. Berkati setiap pelayanan-pelayanan mereka dimanapun tempat, Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Biarlah Bapa memberkati setiap pembangunan ini, Tuhan Yesus, agar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka kerjakan semua dapat berjalan dengan baik, berjalan di dalam tangan pengasihan-Mu, setiap rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa buat pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, penatua, diaken, dan koster, setiap penginjil Tuhan, setiap orang-orang yang bekerja di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan selalu memberkati mereka Bapa. Setiap apa yang mereka butuhkan, setiap apa yang mereka jalankan, Tuhan Yesus sertai. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa buat setiap organisasi yang ada, organisasi fungsional dan kategorial gereja. Bapak memberkati setiap organisasi ini agar mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dan mereka bekerja dengan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa buat jemaat dalam pertumbuhan iman. Setiap kami dalam pertumbuhan iman, Tuhan Yesus tetap kuatkan kami agar kami lebih bertumbuh lagi dalam iman kami, selalu mengandalkan Tuhan. Iman kami biarlah Tuhan kuatkan agar tetap kuat dan kuat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang menantang Injil Tuhan. Bapa, mereka belum tahu Bapa. Biar Bapa panggil mereka dari setiap orang-orang ini yang menantang Injil Tuhan, agar mereka kembali ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa buat orang-orang yang belum menerima Tuhan. Biarlah Tuhan panggil mereka semua Bapa, agar mereka mau menerima Tuhan, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa beban umum yang pertama yang tidak sempurna, kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah oleh Anakmu Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara dalam berbagai bidang, baik legislatif, eksekutif, yudikatif di atas pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Ya Tuhan, kami serahkan para pemimpin yang telah Engkau pilih ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan daripada mereka ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, kiranya dalam semuanya itu ya Bapa, kuasa Tuhan bekerja, menjamah hati dan pikiran mereka, memberikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan setiap pekerjaan mereka di bidang mereka masing-masing dengan penuh taat akan Engkau ya Bapa, sehingga setiap program yang ada boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk TNI, Polri, dan PNS. Tuhan Yesus, kami serahkan para abdi negara ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai setiap yang mereka kerjakan ya Bapa. Tuhan tuntun mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus menyertai agar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan formal. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan daripada mereka, kami percaya Tuhan yang mencukupi dengan segala cara dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang. Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu ya Bapa keadaan kota kami ini ya Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini ya Tuhan banyak terjadi masalah, pertentangan dan sebagainya Bapa. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mendamaikan setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam setiap perselisihan yang ada ya Bapa. Tuhan yang memberikan kerukunan bagi kami ya Bapa.
terutama kerukunan antar umat beragama yang Bapa. Tuhan Yesus kasihani kami, agar kami boleh toleransi satu sama lain, menghargai satu sama yang lain ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk peperangan atau pertikaian antar bangsa, suku dan agama kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan dalam setiap lindungan Tuhan bagi kami anak-anak ya Tuhan, bagi kami yang ada di kediaman kami masing-masing, maupun kami yang dalam di tanah rantau ya Bapa. Kami serahkan kami semua dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap melindungi kami ya Bapa dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan untuk orang-orang yang masih berbuat jahat terhadap alam yang ada. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu menegur mereka dengan setiap cara-Mu ya Tuhan. Bawa mereka ke jalan yang benar ya Bapa, agar mereka dapat melakukan hal yang baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena tetap setia mendengarkan setiap permohonan kami kepadamu Bapa. Kami sudah selesai menyampaikan permohonan kami untuk pelayanan, untuk pemerintahan, dan kini kami menaikkan untuk beban sosial ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesakitan, entah itu mereka yang berada di rumah mereka ataupun yang ditempatkan di rumah sakit. Di dalam nama Yesus ada jamahan-Mu Tuhan, melalui tim medis yang ada, para medis yang ada, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang datang daripada-Mu Bapa. Bahkan tangan-tangan keluarga yang merawat pun Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka tetap setia menjaga. Tidak saja menjaga Tuhan, tetapi boleh dapat berjaga-jaga di dalam doa, supaya apa yang mereka pohonkan kepadamu boleh sampai ke telinga-Mu Tuhan, dan boleh Engkau mendengarkan mereka, menjawab dan memulihkan setiap anggota keluarga mereka yang sakit. Kami berdoa bagi fakir miskin, janda, duda, yatim piatu, bahkan orang-orang terlantar yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, Tuhan tahu setiap kekurangan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Ketika mereka kehilangan sanak saudara mereka, anggota keluarga mereka yang mereka kasihi, tentunya mereka merasa tidak lengkap lagi ya Tuhan. Mari Tuhan yang melengkapi mereka dalam keluarga mereka. Engkau yang membuat mereka kuat, bahwa Engkau ada, dan Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk mereka, supaya mereka dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang ditindas dan mencari keadilan, bahkan keluarga Kristen yang ada. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber keadilan itu Bapa. Ketika setiap orang yang datang mencarinya ya Bapa, di dalam dunia ini tentulah mereka tidak akan dapat menemukannya Tuhan. Tetapi jikalau mereka mencari di dalam Engkau Tuhan, maka tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa, dan Engkau yang dapat menyatakan keadilan-Mu di seluruh pelosok muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu saja yang dapat dipermuliakan. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV/AIDS, free sex, LGBT, para perokok, para peminum minuman keras, aborsi, dan pesta pora. Mereka yang ada di sekitar kami, yang ada di lingkungan kami, ataupun di mana-mana tempat Tuhan. Mari Tuhan yang rampas mereka dari kegelapan. Mereka boleh kembali berbalik kepada-Mu Tuhan, kembali ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Sebagai sesama manusia kami tidak dapat untuk menarik mereka Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat mengubah mereka ya Bapa. Dan lewat setiap doa-doa yang kami pohonkan kepadamu ini Tuhan, biar dengan cara Tuhan yang menggerakkan setiap mereka. Kami berdoa untuk para penyandang disabilitas. Tuhan Yesus tolong mereka yang mengalami cacat fisik maupun mental ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang Tuhan beri bagi mereka, supaya mereka tidak minder dari kekurangan fisik mereka, tetapi mereka boleh percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan Engkau yang senantiasa menguatkan mereka, melengkapi mereka, dan mereka tetap bersyukur
lewat setiap apapun yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah setiap permohonan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Apabila Tuhan mendapati kami lalai ya Bapa, kami minta ampun, beribu-ribu ampun. Dan biarlah setiap permohonan kami ya Bapa boleh sampai ke telingamu, dan Engkau boleh mendengar, menjawab, bukan menurut kehendak kami, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk ketiga anak Tuhan, baik Kakak Engki, Kakak Linda, dan Kakak Riko. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Mama Saudara semua, kita sudah masuk di dalam ruang kesaksian. Dan namun sebelum itu, mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan kita mengangkat pujian. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari sekali lagi kita ulangi pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Katakan, langit dan bumi. Sebab Dia menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Baik, mungkin Bapak Mama Bapak Saudara semua ada yang mau membagikan di ruang kesaksian ini, saya persilakan. Yang tidak ada silakan dulu kembali. Ada kok? Mungkin Makori. Kakak Valen. Oke, baik. Kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Wilfried F. Ruko MTH MA. Dan sebelum itu kita mengangkat pujian Ku Terhubung.
Baik, shalom. Saya sebelum mulai, sebenarnya tadi saya mau bersaksi, cuma kan nanti saya bangun 2 kali. Saya menguasai panggung, tidak enak. Begini, saya mau sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, saya mau bersaksi. Tadi malam kami berdoa di rumah kami di Lasiana untuk beban pelepasan keluarga Ruku. Tapi kami juga berdoa untuk kakak ipar saya yang sekarang sekarat di rumah sakit dan sudah tidak sadar dari kemarin. Ternyata tadi malam kami berdoa dan tadi sore Ibu Pendeta kasih info bahwa beliau sudah bisa bicara. Dan itu luar biasa. Tadi malam kami doakan dia pada saat doa penutup itu, cukup lama kita mendoakan beliau, dan kami bersyukur pada Tuhan dan terima kasih pada para hamba Tuhan yang turut mendoakan kami dalam pergumulan ini. Sebentar baru saya akan pergi untuk menyaksikan apa yang disampaikan istri saya. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu mendapatkan kesempatan ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus-Mu boleh menguasai hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa bagian pembacaan, tapi saya pikir kita baca satu saja, nanti kita akan menyinggung yang lain-lain. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 menjadi dasar untuk renungan kita pada malam hari ini. Kejadian pasal 1, 26, 27 kita akan membacakan bersama-sama. Ayat 26 kaum laki-laki, ayat 27 kaum perempuan. Kaum laki-laki, mari kita mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Saya kira kedua ayat ini sudah sering kita baca, bahkan kita menghafalnya. Tapi saya ingin kita merenungkan ulang dua ayat ini dan ayat-ayat terkait di kitab-kitab yang lain untuk berbicara tentang keintiman manusia dengan Allah sebagai tujuan utama dari manusia hidup atau manusia diciptakan. Saudara, ada satu masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang itu, yakni soal kehilangan relasi intim dengan Allah. Kalau kita yang ada di sini ya pasti kita sering berdoa, sering membaca firman Tuhan, sering beribadah dan seterusnya. Tetapi kebanyakan manusia telah kehilangan hubungan intim dengan Allah. Bahkan kita juga, barangkali kita ikut gereja, kita rajin ke gereja, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu belum tentu seintim yang
dicita-citakan dalam masa penciptaan kita. Saudara, karena itu saya mau kita renungkan kembali, kita merenungkan kembali bagaimana kita bisa kembali memelihara hubungan yang intim dengan Allah. Saudara, di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 itu, di situ kita mendengar ada ajakan dari Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lalu di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Biasanya gambar Allah itu dalam bahasa Latin disebut dengan imago Dei. Kalau kita pernah dengar istilah itu kok? Bapak Mama sudah dengar? Pernah dengar. Apa arti? Pertanyaannya ialah, apakah Allah pemuka seperti kita? Apakah Allah tinggi kok pendek, gemuk, kurus? Jadi itu istilah ini, imago Dei, gambar dan rupa Allah itu diperdebatkan berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun, paling tidak 5.000 tahun orang sudah mulai bertengkar dengan istilah ini, imago Dei. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau saya membaca beberapa tulisan, sebenarnya ada pendapat yang berbeda-beda. Misalnya mereka bilang kotong diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu dalam pengertian fisik. Artinya memang Allah ada kepala, ada hidung, ada mulut, ada telinga, kaki dan seterusnya. Jadi berarti kita ini segambar dan serupa dengan Allah dalam pengertian fisik. Itu ada orang yang bilang menganggap gitu, dan itu kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa kalau kita segambar dan serupa dengan Allah berarti fisik, dalam pengertian fisik. Tapi ada yang bilang bukan pengertian fisik, bukan fisik di sini. Tetapi yang dikatakan di sini ialah bahwa secara spiritual, secara rohani, ya, kita punya apa yang Allah pikirkan secara rohani itu dimasukkan ke dalam diri kita. Karena itu kita juga mau berelasi dengan Tuhan. Jadi tubuh manusia sebagai fisik sekaligus dia rohani. Nah, yang dimaksud menurut pendapat orang lain ialah rohaninya, sisi rohani yang tidak kelihatan itu yang sama dengan Allah. Sedangkan jasmani tidak. Yang lain bilang tidak, jasmani yang benar. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ini kaitan dengan tugas kita. Jadi segambar dan serupa dengan Allah itu karena Allah mau supaya kita mengerjakan manusia, supaya manusia berkuasa sehara bumi ini. Nah, dari semua pendapat itu saya lebih memilih kepada relasi. Jadi Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa karena Dia mau berelasi dengan kita. Dia mau berelasi secara intim dengan kita. Dia mau bergaul dengan kita. Dan kalau begitu, Allah juga mau supaya kita bergaul dengan Dia. Allah mau bergaul dengan kita karena itu Dia menciptakan kita segambar dan serupa. Dan Dia berharap bahwa kita juga mau bergaul dengan Dia. Tapi dalam kenyataannya seperti tadi saya katakan, banyak orang sudah hilang hubungan dengan Tuhan. Nah, mengapa mereka hilang hubungan dengan Tuhan? Oleh karena kadang-kadang kita merasa kita tidak layak, kita orang berdosa, saya tidak bisa datang ke sini karena saya ini hidup saya begini-begini. Saya tidak bisa jadi majelis karena semua orang tahu saya hidup seperti apa, ya.
Jadi rasa berdosa itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Padahal dalam Alkitab kita membaca bahwa sebenarnya Tuhan Allah tidak mau kita jauh dari Dia. Dia mau kita dekat dengan Dia. Dan karena itu Tuhan Yesus sebagai anak Allah pernah berbicara, Yohanes 15 ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Jadi kita ini bukan hamba dosa, bisa disampaikan, itu bisa disampaikan karena sahabat. Percaya bahwa apa yang disampaikan tidak akan diceritakan kepada orang lain. Semua beban, semua kesulitan hidup pasti ditumpahkan kepada kita karena kita adalah. Dan sebagai sahabat, Tuhan Yesus tidak pernah menganggap remeh permintaan kita. Amin toh? Ya. Sebagai sahabat, dia selalu mendengar, dia selalu menerima doa-doa dan permohonan-permohonan kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Di situ dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Kita termasuk tidak? Ya, kita ini termasuk. Kita tidak bebas dari dosa. Kita ini orang-orang berdosa juga. Tetapi dari dosa-dosa kita. Dan semua kita yang bertobat, yang datang kepadanya, bertobat mengaku dosa kepadanya, Dia terbuka untuk menerima kita kembali. Dan kita memberanikan diri, berdiri, bersaksi, berdoa, bersaksi kemana-mana, karena kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu luar biasa untuk hidup kita. Amin kau? Ya, bahwa kita ini memang berdosa, tapi Dia siap untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kesalahan kita. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah. Ini doa Yesus kepada murid-murid. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini Yohanes mendefinisikan, memaknai apa itu hidup kekal. Hidup kekal itu bukan tunggu nanti kita mati, kita masuk surga baru hidup kekal. Tidak. Tetapi soal relasi. Kalau setiap orang yang mengenal Allah sebagai Allah pencipta, mengenal Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka itu sudah mengalami hidup kekal. Menurut ayat ini, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai anak tunggalnya. Jadi berarti kita sudah mengakui toh, kita sudah mengakui Allah itu satu-satunya Allah, betul? Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, betul? Berarti hidup kekal sudah berlaku mulai sekarang. Jadi bukan tunggu dulu, kita sudah harus mengalami hidup kekal sesuai dengan pembacaan ini. Karena itu kita berani menyebut Yesus sebagai sahabat kita, karena dialah yang membuat kita menjadi atau mengalami hidup kekal. Tanggung jawab kita ialah kita harus memelihara hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Itu tugas kita. Saya mohon kita membaca lagi Roma 4 ayat 7 sampai 8. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya
dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya. Setiap orang yang mengakui Yesus atau mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka dia akan mendapat anugerah. Semua dosa-dosa yang dia lakukan itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Dia sudah bebas oleh karena dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara-saudara yang kasih, karena itu janganlah kita membiarkan rasa bersalah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Mau salah karena mana, kok tong dekat dengan dia. Karena dia yang akan merubah kita pada waktunya. Amin kok? Amin. Jadi jangan ada bikin salah terus aduh, tidak semua kawan-kawan. Jangan. Biasanya orang itu berani menjadi majelis atau berani menjadi ini itu, tampil di depan. Kalau tidak ketahuan dia pengusaha. Kalau dia suka ketahuan banyak orang, dia mulai mundur pelan-pelan. Nah itu tidak. Tuhan itu tetap menerima kita. Kita salah, kita mengaku, kita bertobat. Besok kita jatuh lagi, bangun lagi berjuang. Karena kita tahu selama ada di dunia ini pasti ada saja pengaruhnya. Tapi kita tidak usah lemah karena kita mendapat jaminan bahwa Tuhan siap menerima kita kembali. Saudara, kalau begitu, pertanyaannya bagaimana kita membangun keintiman dengan Allah? Tuhan kita satu-satunya dan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Untuk membina relasi intim dengan Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis, tidak bisa. Mesti ada semacam upaya, ya. Upaya dari kita manusia. Yang pertama itu kita menyediakan tempat untuk Tuhan, menyediakan tempat dan waktu untuk Tuhan. Kalau kita membaca Lukas pasal 5 ayat 16, Yesus pada saat dia habis melayani atau terlalu sibuk dalam pelayanan, Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Karena apa? Karena dia tidak mau supaya relasi dia yang intim dengan Bapa di sorga itu menjadi hancur. Karena itu dia menyediakan waktu. Sibuk pelayanan kemana pun, dia siapkan tempat dan waktu untuk Tuhan. Bahkan di tempat-tempat di mana kita tidak bisa berdoa. Di toko, kalau kita jadi penjaga toko, ada sudut-sudut sepi kita bisa pakai untuk berdoa. Bahkan dalam WC pun kita bisa berdoa. Amin. Ya, di mana saja kita berada, jangan lupa kita harus siapkan waktu dan tempat untuk berelasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah meluangkan waktu untuk mentaati firman Tuhan. Kalau kita berdoa terus tapi tidak taat, nah ini belum bisa. Memang kita harus siapkan diri untuk taat, ya. Kalau sampai lupa dan keseleo sedikit, ayo kembali, cepat kembali. Jangan membiarkan iblis merampas kita. Jangan membiarkan iblis merusak relasi kita dengan Tuhan. Kita tetap mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan meskipun jatuh bangun. Kita membaca Mazmur 27:14. Dia bilang begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mazmur 62 ayat 5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi kita menanti ya. Kalau toh ada masalah berat sekali, kita bawakan dalam doa dan harus siap menanti jawaban Tuhan. Karena biasanya kalau hadapi kesulitan tuh cari hiburan di TikTok, di YouTube, lari di apa lah? Yang tadi yang doa aku sebut itu.
Itu iblis tawarkan yang begitu-begitu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan. Mungkin jawabannya terlambat datang, tapi kita harus siap menanti sambil taat kepada perintah-perintahnya. Saudaraku, dan kalau kita membaca hal yang ketiga, hidup dalam firman Tuhan itu, Mazmur 119 itu menyampaikan banyak hal kepada kita, bahwa firman itu menjadi pelita bagi jalan, menjaga kita dari dosa, memberikan kepada kita hikmat, menguatkan hati kita, menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu memang harus baca firman Tuhan. Sekali lagi, waktu untuk bertemu Tuhan, waktu untuk berdoa, waktu untuk setia menanti jawaban Tuhan, waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir ialah kerendahan hati dan penyerahan diri penuh pada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini orang congkak, kalau ketong nonton di televisi itu, wih, orang congkak terlalu banyak, terlalu banyak. Beta pun jasa ini, beta yang bikin ini, beta yang bikin ini, beta kalau bukan beta. Nah, kalau kita juga ikut congkak, kita persis seperti orang-orang di televisi. Tidak ada ciri anak Tuhan yang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan benar-benar hidup dalam kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang kasih, Mazmur 131 menggambarkan hati seperti anak kecil yang tenang di pangkuan ibunya. Itulah hati anak-anak Tuhan. Kita hidup, kita bersandar pada Tuhan, dan kita harus membina relasi seperti seorang anak kecil membina keintiman dengan ibunya. Maka dia akan merasa tenang, dia percaya diri karena ada yang menjaganya, dan dia menyerahkan diri sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena dia tahu hanya ada satu kekuatan yang bisa menjaga hidupnya. Nah, saudara, omong-omong tentang keintiman sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia, saya ada satu pertanyaan. Saya harap Bapak Mama dong jawab semua. Sen ada pakai nilai, dan sen akan pakai yang benar atau salah. Semua jawaban Tuhan yang tahu itu. Kasih nilai, Tuhan yang kasih nilai. Kebetulan ini malam ini ketong merayakan juga ini Mama Kori ulang tahun. Mama Kori ulang tahun keberapa? 57. Mama Kori sudah 57 tahun. Jadi kita semua juga ada ulang tahun ya. Karena mungkin yang Tuhan Allah bilang, mari kita menciptakan manusia segambar dengan kata kita, mari kita. Kayaknya Tuhan Allah omong dengan kotong Bapak Mama dong. Tolong ciptakan ini Mama Kori segambar dan serupa dengan kita. Kira-kira begitu. Saya juga mungkin Tuhan Allah omong-omong dengan Bapak Mama begitu. Tolong ciptakan saya Frid segambar dan serupa dengan Allah. Nah, pertanyaannya begini, kenapa tuh manusia itu dong lahir satu hari dengan binatang-binatang, tiap hari kayak berapa ya? Hari ke-6 toh Tuhan Allah ciptakan binatang berkaki 2, berkaki 4, dan semua ternak-ternak yang lain. Akhirnya manusia. Kenapa semua binatang tuh kalau dia jalan dia pun kepala di depan begini, tapi kalau manusia dia jalan dia pun kepala di atas.
Ayam ke mana? Ayam jalan kepala di depan toh. Sapi, kuda juga semua toh. Apalagi ular. Nah, kenapa? Silakan. Karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Baik. Terus binatang tidak segambar. Oke, yang lain. Silakan. Kita minta izin sampai jam 10 kalau sana ada jawaban. Karena manusia diberikan kuasa sama dengan Tuhan. Oke. Manusia berkuasa yang sama dengan Tuhan untuk menggembalakan sesama manusia. Iya. Merintah, memelihara. Oke. Oke. Datang budi. Ya. Sempurna itu. Di belakang kamu jawab, Barma. Yang Manusia ciptaan paling sempurna. Kemana kan? Kenapa hewan berjalan tunduk, Iya. manusia berjalan berdiri? Hewan sebagai contoh kepada manusia sebelum mau merendahkan diri kepada Tuhan, seperti merendahkan Tuhan. Rendah. Memang banyak hewan yang bisa jadi contoh. Sini. Baik, ini pertanyaan pernah diajukan oleh salah satu hamba Tuhan. Dia jawab begini: semua hewan di dunia ini dia jalan dengan kepala di depan karena dia hidup hanya untuk cari makan, supaya kalau wisuda nah bisa potong, doa syukur nah bisa ini. Tapi manusia itu hidup bukan hanya untuk cari makan. Di samping dia mencari makan, dia harus menyembah Tuhan Allah. Begitu. Karena itu dia punya kepala di atas. Dan tadi ada jawaban-jawaban bilang dia harus jadi wakil, dia harus bisa menjadi kepala untuk semua ciptaan. Dan dia harus mengajak itu ciptaan lain supaya memuliakan Tuhan Allah, toh? Betul. Memuliakan Tuhan Allah. Nah, selama kita hidup ini, kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita betul-betul sesuai dengan maksud rencana Tuhan menciptakan kita. Tapi kalau kau masuk gereja, kau pernah injak ibadat, berdoa di sonde, kau sama dengan sonde, bisa ngomong. Kau sama dengan bapak dan mama. Nah, tadi ada yang bilang binatang itu jadi contoh, itu betul. Karena mereka ini senior, ketong junior. Kalau baca di Alkitab tuh, dong diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian terakhir anak bungsu. Ketong ini bungsu. Nah, ketong belajar dari ini binatang-binatang dong. Tuh, kalau di kampung-kampung itu jelas. Kalau ketong gatal di punggung, ketong sendiri son ada yang garuk. Tapi manusia selama ini belajar dari hewan. Kalau dia gatal di punggung, dia pi di pohon satu, kok dia gosok-gosok begini, gosok-gosok. Jadi itu belajar semua dari hewan. Ada burung merpati. Nah, itu biasanya orang mau nikah, gambar yang ditaruh di situ burung merpati toh. Burung merpati. Berapa ekor? Kenapa 2? Pasangan. Iya, karena itu burung merpati itu
itu dia pun jantan mati, dia pun betina sudah akan kawin lagi sampai mati. Demikian juga dia pun kalau betina mati dahulu, dia pun jantan sudah akan kawin sampai biar ada betina-betina lain dekat, dia sudah akan. Kadang-kadang ini mama belum mati juga bapak semula tidak belajar dari merpati, padahal itu hari nikah itu pasang merpati loh. Bilang tulus. Belajar dari mana? Kita juga bisa belajar dari hewan, terutama anjing. Anjing tahu tuh? Dia pun kelemahan yang satu saat. Dia poa di jalan-jalan, dia selalu tutup. Kalau kucing tutup, dia selalu mau dia rahasia ketahuan. Setia luar biasa. Jadi karena itu di Alkitab juga tikus. Kalau ketong pakai jerat ini san ondok karena terlalu banyak. Maka saya berdoa Tuhan kasih saya hikmat. Ini tidak tahu tikus ini mau bikin kawan. Dia lari mau gabung dia pun kawan kawan takut dia dan bangun lari semua. Jadi dia sendiri dia lari pergi di atas loteng ini, ternyata ini tikus-tikus lain dapat lihat dia dong hilang karena itu giring-giring cukup keras dia bunyi. Apalagi dia pakai baju merah. Akhirnya hari kedua sudah ada tikus lagi di rumah. Dia sendiri bergerak. Kalau dia naik di atas itu daun-daun itu gewang dok. Oh saya sudah lihat. Oh dia di sana, dia di sana. Mungkin karena dia sepi. Hari ketiga, keempat dia sudah datang di meja makan. Jadi tiap kali dia makan dia datang di bawah sini. Kok beta kasih dia makan. Kami dua akrab. Saya baca-baca tentang tikus. Saya cari ini tikus ini dia punya kelebihan apa? Ada satu kelebihannya. Tikus itu sebelum dia kawin dengan dia pasangan, dia akan cium bau kencing dari pasangannya. Kalau baunya sama dengan dia punya, dia sudah akan kawin. Kan dia tahu bahwa dong satu keturunan. Tikus. Jadi saya setuju Kak bahwa kita harus belajar dari binatang juga. Tuhan ciptakan dong dahulu supaya mengajar kotong. Ada yang sempat belajar dari tikus. Ya, kadang-kadang ya dunia sekarang ini begitu. Jadi kita harus kasih tahu terus terang, belajar dari tikus. Kadang-kadang dia sudah tahu ini dong masih satu keturunan, masih dia punya adik juga, dia masih istilah Kak Valen bilang gatal. Sentuh diri. Belajar sudah dari binatang. Dan banyak hikmat yang kita bisa dapat dari situ. Kalau kera itu kotong belajar apa? Dari kera. Kera itu dia menunjukkan sifat yang kurang baik. Serakah. Sudah pegang nama apa tidak mau lepas lagi. Dia itu makanya di kampung-kampung itu dong mau tangkap kera terlalu gampang. Por itu kelapa muda, kas masuk ame jagung satu potong dia kas masuk dia pun tangan dia pegang dia akan lepas jagung biar dia dalam keadaan terancam. Saya tangkap di hutan. Iya dia akan pegang terus. Pegang terus. Dia tidak akan buka di tangan, dia tetap benar. Jadi serakah karena apa? Serakah karena apa? Dia kalau kau lempar jagung kau apa dia ambil ini dia sese masuk dia pun
Ini mulut bagian kiri ini sepenuh sudah gantung begini. Dia masih taruh di sebelah kanan penuh. Habis itu dia tarik separuh, dia taruh di pungkatea semua penuh. Habis dia jepit, dia lari naik dia spon, dia makan sendiri-sendiri. Mementingkan diri sendiri, Mak. Jadi kalau ada koruptor yang sudah beli BMW itu masih korupsi uang, ini yang beta heran. Sudah punya di rumah, sudah punya juga masih mencari orang punya, rebut orang punya. Manusia serakah gitu. Persis ke tidak persis ke orang tua. Awas di lapangan dapat. Ini bahan hotba untuk saya, Pak. Baik, terima kasih banyak untuk saya tidak boleh terus karena nanti kita akan lewat waktu. Tapi kesimpulannya ialah mari kita bina relasi dengan Tuhan. Karena kita manusia, kita bukan binatang. Kita ini manusia yang harus menyembah Tuhan. Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang datang dari mulut Allah. Jadi ingat, jangan lupa relasi dengan Tuhan. Kita harus membina relasi dengan Tuhan. Meskipun juga relasi dengan manusia tidak boleh kita lupakan, karena itu penting untuk kita bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Terima kasih Mama Adol. Saya pun teman kuliah Mama Adol. Terima kasih dan waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Wilfried Ruku. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak. Bapak-bapak saudara semua, kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini, dan saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dan kita akan masuk dalam ruang informasi. Baik, shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik bagi kita, mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih
kasih banyak bagi Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi semua pelayan altar pada malam hari ini, baik yang singer Kakak Ali dan Kakak Andre, pemusik Kakak Riko, pemazmur Ibu Aryani Lede Boni, pendoa beban Kakak Eki, Kakak Linda dan Kakak Riko, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini Bapak Pendeta Wilfred F. Ruku, MTHMA. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami juga ingin menginformasikan untuk petugas minggu depan akan disampaikan pengurus lewat grup WA, dan waktu gladi setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini di Rumah Persekutuan Doa El Shaddai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Mama Saudara semua, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan berkat yang akan dipimpin kembali oleh Bapak Pendeta Ruku, dan mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus Allah. Mari katakan, perhatikanlah bunga bakti. Perhatikanlah bunga bakti di ladang, Tuhan hiasi tanpa puji.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, melalui firman-Mu, kami mohon ya Bapa, kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengar, Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Dan jika Tuhan berkenan, biarlah kami boleh menyadari hidup kami dan terus menerus mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, mengakhiri seluruh ibadah kami malam hari ini, ada sejumlah beban-beban kami yang hendak kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Kami berdoa bersama Oma Marta Dima yang adalah masa tua. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu, memberikan kekuatan, memberikan semangat hidup, agar hamba-Mu di masa tua ini terus bersemangat dalam mengiringi Engkau dan terus boleh membina relasi dengan Tuhan juga dengan sesama manusia dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Mercy Manafe yang sedang sakit. Ya Bapa, kami mohon uluran tangan-Mu dan jamahan-Mu atas hamba-Mu Mama Mercy. Biarlah dengan sentuhan kasih-Mu hamba-Mu merasakan kesembuhan. Tuhan memberkati setiap perawatan yang dilakukan oleh medis ataupun obat-obatan yang digunakan. Tuhan berkati agar hamba-Mu boleh kembali menjadi sembuh. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan 3 orang hamba-Mu yang mengalami hari ulang tahun. Kami bersyukur bersama Ibu Agustina Ketimanu yang mengalami ulang tahun ke-58. Kami bersyukur bersama Ibu Kori Raja Manafe yang mengalami ulang tahun ke-57. Kami juga bersyukur bersama Ibu Lede yang mengalami ulang tahun kesekian. Kami bersyukur bersama-sama ketiga hamba-Mu bersama keluarga mereka karena Tuhan menambahkan usia bagi mereka. Ya Bapa, tentu saja kasih karunia-Mu tidak akan berlalu dari mereka. Penyertaan Tuhan bagi mereka dan keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka juga, Tuhan berkati agar dalam kehidupan mereka setiap hari mereka boleh bersyukur senantiasa kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada tim persekutuan doa Eklesia El Shaddai ya Tuhan, yang senantiasa aktif melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana. Sertai mereka dengan kuasa-Mu agar hamba-hamba-Mu mampu menghadapi setiap tantangan yang datang silih berganti. Kiranya Tuhan menambahkan bagi mereka tenaga, hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan agar dalam setiap pelayanan itu, apapun masalah yang mereka hadapi, mereka mampu memberikan solusi terbaik. Murnikan karunia-Mu atas mereka, agar setiap karunia yang mereka peroleh benar-benar berguna bagi pelayanan Tuhan dan sesama kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk anak Bian yang mengalami ulang tahun ke-23, juga yang bekerja di Bali pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mau menyertai hamba-Mu dalam pekerjaannya di Bali, tapi juga kami syukuri hari ulang tahunnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan umur panjang, juga kesehatan bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ada begitu banyak beban yang kami bisikkan secara diam-diam dalam hati kami masing-masing. Beban pekerjaan, beban rumah tangga, beban suami, beban istri, beban anak-anak. Kami berdoa kiranya Tuhan menjawab kami, bukan hanya yang sempat kami sampaikan, tapi juga yang kami bisikkan dari hati kami masing-masing, yang tersembunyi, yang rahasia sekalipun. Kiranya Tuhan menjawab kami, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Bapa dalam sorga, semua kami yang hadir di sini
dengan keluarga kami yang tidak hadir. Kami doakan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Jadikan kami sebagai terang bagi mereka. Ketika kami pulang, mereka menyambut kami dengan senyum dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan perjalanan kami pulang ke dalam tangan-Mu. Kiranya anugerah dan shalom sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kami sekalian, baik yang ada di sini maupun di rumah tangga kami masing-masing, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan bahwa mama semua makin berdiri. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, Tuhan memberkati. Dan kita akan mengangkat lagu penutup El Shaddai.